Salam rahayu buat semuanya. Jangan lupa ngopi lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan dukung channel ini. Semoga channel ini bisa selalu memberi edukasi, motivasi, jalanan hidup dan spiritual, agar kita bisa sama-sama saling belajar. Tentunya belajar yang realitas saja, yang nyata-nyata saja. Dan semoga buat teman-teman yang sudah mensupport dan membantu channel ini diberi kesehatan, kelancaran, kemurahan, dan kemakmuran serta kebahagiaan dari alam semesta. Membahas tentang mengkaji diri, memahami diri kita. Pasti kita tidak lepas dari diri kita itu ada jiwa, sukma, dan raga. Tiga ini dalam kajian diri agar kita benar-benar bisa menemukan diri kita yang sejati itu harus diketahui. Nah, di sini saya akan bahas tentang apa itu jiwa, sukma, dan raga. Pertama yang kita bahas adalah raga. Raga adalah wadah. Wadah atau di situ wadah ini menyatunya 4 unsur alam. Jadi dalam raga manusia itu ada air, ada tanah, ada api, ada angin. Nah, di sini menjadi tempat atau sistem kehidupan pada tubuh manusia. Makanya bisa dibilang raga ini juga alam, karena raga ini yang membuat adalah alam. Dari saripati, tanah yang dominan, air, yang akhirnya lewat makanan dari yang dimakan oleh ibu kita sehingga membentuk raga kita dalam kandungan. Nah, raga ini adalah wadah yang sering dibahas dalam spiritual. Itu antara sukma dan jiwa. Ya, padahal sukma ini bisa ada itu karena orang itu memiliki jiwa. Nah, sukma dan jiwa ini menjadi satu kesatuan dalam tubuh yang dinamakan roh. Jadi orang hidup itu di saat rohnya ada, di saat dia memiliki kejiwaan dan rasa. Nah, jiwa ini dalam setiap orang, kejiwaan, jiwa ini bisa menimbulkan karakter, watak, perilaku yang menjadi sumber jiwa dalam tubuh manusia. Itu adalah pikirannya. Pikiran itu yang mengontrol kejiwaan seseorang. Keseimbangannya ada di otak kecil. Nah, kalau jiwa kita ini sebenarnya ada hubungan dengan jiwa-jiwa leluhur-leluhur kita. Karena apa? Darahnya turun. Darahnya turun. Makanya untuk mengetahui jiwa kita, ya kita harus mengetahui leluhur-leluhur kita. Memahami leluhur-leluhur kita.
Makanya itulah pentingnya mengingat atau mengetahui leluhur. Rasa itu adalah di mana orang dalam menjalani kehidupannya. Hasil-hasilnya itu memakai rasa. Rasa itu hasil. Contoh kita bikin kopi, akhirnya hasil akhirnya, nah yang menentukan kita enak, enggak, makanan ini enak, enggak. Jadi rasa itu sebenarnya hasil terakhir. Atau sukma. Sukma itu adalah rasa. Nah, di saat sampean diam atau tenang atau meditasi itu, sampean merasa kemana-mana, itu bukan pikiran, tapi itu sukma. Jadi sukma itu bisa keluar sesuai dengan yang kita harapkan, kita pikirkan. Contoh kita berpikir tentang keluarga kita, berarti di saat kita jauh, sukma kita itu bisa sampai ke keluarga kita. Antara raga, sukma, dan jiwa ini bertergantungan. Jadinya jasmani dan rohani. Nah, spiritual itu adalah pelajaran atau pengetahuan yang membahas tentang jasmani dan rohani. Makanya orang-orang yang sempurna dalam spiritualnya berarti bisa menyeimbangkan antara jasmani dan rohaninya, antara yang dalam dan yang luar. Yang nampak ini adalah raga kita ini. Efeknya akhirnya bisa membawa diri dalam kehidupan. Sebagai contoh tingkah laku, budi pekerti, tata krama. Akhirnya saling menghargai antara sama manusia dan makhluk yang lainnya, juga apa yang ada di alam semesta ini, yaitu namanya manunggal. Nah, di situ harus kita pahami. Akhirnya kita menyatu antara raga, sukma, dan jiwa kita. Nah, sekarang hidup kita itu mengikuti yang mana? Hanya ke bawah rasa kita saja, kejiwaan kita saja, atau mengikuti raga kita saja? Kalau mengikuti raga, orang akan cenderung lebih ke duniawi. Kalau mengikuti sukma atau rasa, orang akan cenderung memilih sesuai dengan apa yang dia sukai. Tetapi orang kalau memiliki jiwa yang bagus, kejiwaan yang bagus, selain apa yang dia senangi, dia juga akan bisa mensinergikan raganya kepada semua makhluk di alam semesta. Makanya itu tadi puncaknya akhlak, tingkah laku, atau budi pekerti. Itu harus kita paham. Saat kita paham itu, kita akhirnya sadar, loh, kita ini terlahir sebagai apa? Oh, saya sebagai manusia. Nah, tugasmu apa sebagai manusia? Jadi jangan lupa dengan kemanusiaannya. Naluri kemanusiaannya jangan dilupakan. Ya, kamu harus bersikap layaknya sebagai manusia. Jangan seperti pohon, jangan seperti hewan. Loh, yang menjadi kelebihan manusia dengan makhluk lainnya apa? Yang membedakan adalah
pola pikirnya, bukan rasanya. Kalau rasa semua punya, kambing tuh punya rasa. Nah, pola pikir yang kita gunakan dalam kehidupan itu namanya kesadaran. Di saat orang selalu dengan kesadaran diri, dia akan selalu berpikir di saat menentukan apa yang harus dijalani dalam kehidupannya. Bukan sekedar mengikuti rasanya saja, bukan sekedar mengikuti kebutuhan raganya saja. Tetapi di situ dia bisa seimbang. Nah, sebenarnya meditasi itu tujuannya untuk itu. Menyatukan antara raga, sukma, dan jiwanya sehingga menimbulkan keseimbangan hidup serta dalam kehidupannya. Wujud real nyatanya adalah budi pekerti dan tata kramanya. Sehingga tahu apa yang harus dilakukan di saat dia sebagai manusia, itu jati dirinya. Bukan katanya manusia, tapi sifatnya seperti hewan. Manusia tapi tidak bisa memanusiakan manusia yang lainnya. Manusia yang hanya mengikuti rasanya saja sehingga menjatuhkan yang lainnya, menyalahkan yang lainnya, dan menganggap dirinya paling benar. Tidak sekedar manusia yang mengikuti kebutuhan raganya sehingga hanya mencari kesenangan dalam raga itu sendiri, keduniawiannya. Jadi saat seimbang, orang ya memenuhi jasmaninya juga memenuhi rohaninya. Karena apa? Seimbang, itulah hidup. Itu manunggal. Ada orang itu rohaninya ditinggikan, dia tidak menghargai raganya. Ya salah, raga ini juga ciptaan Tuhan. Ada orang yang hanya mencari kesenangan dunia tapi lupa kerohaniannya. Ya susah juga. Akhirnya apa? Tidak menghargai yang lainnya. Nah, keseimbangan inilah yang dinamakan mengkaji diri, membaca diri sendiri, sehingga kita bisa menempatkan diri, sehingga kita bisa waspada dalam perjalanan hidup kita. Di saat kita selalu sadar diri, kita tahu diri, kita mawas diri, nah disitulah akan munculnya Gusti, kebagusan hati. Dari apa? Tingkah laku, tata krama, dan budi pekerti kita. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Udah kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.